Tengah turun di bawah terus. Jadi dengan kata lain, DKI mensubsidi Jawa Tengah. Begitu cara demi calonkan Anies Presiden, Rocky Gerung sampai menghina Pak Ganjar ya. Anda perlu apa? Faktanya begitu. Kemiskinan di Jakarta lebih rendah dari kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Jawa lebih tinggi dari kemiskinan di Indonesia. Artinya Jakarta mensubsidi Jawa Tengah. Jadi siapa yang berhak untuk jadi calon presiden? Prabowo. Masuk akalnya begitu. Jawa Tengah provinsi paling miskin di Jawa. Jadi bayangkan, gubernur yang gagal memelihara pendidikan, gagal memelihara kesejahteraan, mau jadi presiden, kan ngaco. Putrane pinten? Kula setunggal, Pak. Di sekolah. Inilah balasan Pak Ganjar untuk Rocky Gerung ya. Teng Jakarta nang pabrik. Cok ngirimi jenengan apa mboten? Kadang-kadang nggak salah terus, kadang-kadang 300. Gajah Pak, putrane kula betul gede. Pira? Wonten pabrik roti niku gajah 1,2 kali atus. 1.200.000 nang Jakarta. Lah nggih. Lho, UMK Jakarta kan 4 juta, pinten Bu? 4.500.000 aja gelem. Nek mboten percaya bapake niki telepon kali putrane kula. Ya aja ditelepon. Nah. Mbak Nang, sayang. Halo, ke, Bapak lagi karo Pak Gubernur ke. Oh, jan gagak temen. Mbak Nana ini kok ditanggal niku Pak Ganjar. Gajine pira gajine? 1.200.000, Bos. Lho 1.200.000. Bener kan? Nah ya. Lucu memang ya. Rocky Gerung ini demi memenangkan Anies menjadi presiden, ya dia itu rela menjelek-jelekkan, rela merendahkan Pak Ganjar Pranowo tentang kepemimpinannya di Jawa Tengah ya. Seakan-akan itu Anies menjadi yang terbaik, pemimpin yang terbaik di Jakarta ya. Padahal nih ya, selama pemberitaan selama ini banyak loh kritik dari kepemimpinan Pak Anies waktu beliau mimpin di Jakarta. Seperti penanganan banjir yang di era Pak Anies itu dinilai kurang baik lah, sumur resapan lah, air tidak dialirkan ke laut lah, normalisasi jadi naturalisasi lah, tidak mengeruk sungai dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Di era kepemimpinan Pak Anies, banjir di Jakarta malah semakin menjadi-jadi. Dan sekarang ini diselesaikan oleh Pak Heru. Semua itu dirubah total di zaman Pak Heru ini gitu loh. Lah kok membanding-bandingkan antara Jakarta yang dipimpin Anies dengan Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pak Ganjar Pranowo? Memang Pak Anies nggak ada kejelekannya gitu waktu memimpin di Jakarta gitu. DP 0 rupiah, apakah terrealisasi soal rumah DP 0 rupiah? Apa tanggapan Bang Rocky Gerung mengenai hal itu? Kok tidak disebut gitu loh? Kok hanya Pak Ganjar Pranowo saja yang terus dijelek-jelekkan gitu loh? Nih Bang Rocky Gerung, di Jawa Tengah ada program dari Pak Ganjar Pranowo kepada pedagang, kepada buruh, dan juga sopir, memiliki program yakni beli tanah dapat rumah dan harganya cuma 45 juta gitu. Seperti apakah? Langsung kita lihat videonya berikut ini ya. Inilah Pak Rocky Gerung, wujud dari keberhasilan Pak Ganjar Pranowo menghadirkan rumah yang sangat meriah untuk warga Jawa Tengah. Ini dia. Dulu saya setelah menikah ikut orang tua sama keluarga, kebetulan kakak sudah terpisah kayak gitu. Kebetulan ada program bantuan rumah berupa ruspin senilai 35 juta. Syaratnya itu KTP muncul DTKS dan yang belum punya rumah terus punya tanah. Jadi bisa dibilang tukul lemah oli umah.
Alhamdulillah sebelum belum punya rumah kayaknya kerja kurang semangat. Setelah dapat rumah bantuan, pikiran bisa tenang, bisa nyari rezeki yang halal juga. Alhamdulillah bisa mengikuti rezeki. Ketentuan karena ini komunitas, jadi semua penerima tambak muka udah semangat. Jangan ada pagar, jangan ada pembatasan berlebihan. Walaupun bantuan biar kelihatan mewah. Soal dalam-dalaman kayak gini, alhamdulillah saya punya ide jadi bisa diekspor biar pengunjung, tamu senang itu. Kita yang punya rumah juga enak kayak gitu. Kami mengumpulkan orang-orang di sekitar kami, membentuk satu komunitas. Kebanyakan anggotanya itu pedagang, buruh, dan supir. Ya udah saya namakan aja untuk mewakili pedagang, buruh, dan supir Paguyangan Bersemi. Setelah kami mengumpulkan orang, kemudian kami punya pandangan satu kawasan ya, satu lokal ya. Kebetulan ini tanah ini nih sudah dibentuk kapling gitu ya. Kalau dulu awalnya ukurannya 8 kali 14. Karena kami butuhnya paling cuma 6 meter. Kemudian kami bernegosiasi dengan pemilik tanah. Nah, kami minta diperkecil. Kalau ukurannya 6 meter itu kira-kira bisa berapa unit ini bisa nampung di sini. Setelah hitung-hitungan kemudian ada yaitu paling 30 unit. Pengajuan kami dulu juga 38 orang, kemudian yang terrealisasi waktu itu 2021 itu hanya 21 orang. 2022 dapat 9 lagi Pak, jadi genap sudah 30. Nggih. Sesuai dengan tanah yang kita sediakan adalah 30 unit. Karena walaupun dulu penantian lebih dari 2 tahun, tapi kayak kita belum punya rumah, semangat terus kayak gitu. Kebetulan pas mau proses awal-awal itu corona Mas. Mungkin kalau nggak corona ya udah pada lebih awal pembangunannya gitu. Ya, kalau misalnya orang kita sudah berumah tangga, apalagi sudah punya anak, itu jelas pikiran kita mesti pengennya itu punya rumah sendiri ya. Jadi ya itu karena kita sudah punya rumah sendiri kan minimal secara pikiran satu demi satu permasalahan sudah, artinya kita sudah punya rumah, jadi kita nggak harus mikiri kita harus numpang mertua, ya minimal satu istilahnya satu kebanggaan juga buat anak-anak kita. Minimal kalau sama teman kan rumahnya mana sih, oh udah punya minimal gitu. Dengan saya udah mendapatkan rumah kayak gitu, mudah-mudahan buat sahabat-sahabat rekan-rekan yang lain yang belum berumah harus tetap semangat, dan insya Allah biar rezeki juga nambah. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Ganjar atas bantuan jenengan yang dari provinsi. Sebelum saya belum punya rumah, sekarang jadi punya rumah dan pikiran tenang, rezeki juga mengalir. Alhamdulillah, kerja-kerja buat anak istri semangat.